Kembali ke tahun 1898, sebuah hal tragis terjadi di Rockland County, New York. Seorang anak telah meninggal, dan pada hari khusus ini para tetangga bersiap-siap pergi ke pemakaman. Jim Farley pergi ke gudangnya untuk memasang kudanya ke kereta. Tanah sedang ditutupi salju, udara terasa dingin dan tidak menyenangkan. Kuda itu selama berhari-hari ini tidak dilatih, dan tatkala dia digiring keluar menuju bak mandinya, dia meringkik dengan riang, menendang dan mengangkat kedua kakinya tinggi-tinggi ke udara, dan membunuh Jim Farley. Maka, kampung kecil Stony Point itu menjalani 2 buah pemakaman minggu itu, bukannya 1. Jim Farley meninggalkan seorang janda dan 3 putra, beserta beberapa ratus dolar asuransi. Putranya yang tertua, Jim, berusia 10 tahun, dan dia pergi bekerja di tempat pembuatan batu bata, mengayak pasir dan menuangkannya ke dalam cetakan, lalu membalik batu bata itu untuk dijemur di bawah sinar matahari. Jim Junior tidak pernah memperoleh kesempatan pendidikan. Namun dengan kecerdasan alaminya, dia mempunyai satu bakat yang membuat orang lain menyukainya, maka dia melibatkan diri dalam politik, dan tatkala tahun-tahun terus berlalu, dia mengembangkan satu kemampuan luar biasa dalam mengingat nama-nama orang. Dia tidak pernah melihat bagian dalam sekolah menengah, namun sebelum dia berumur 46 tahun, 4 perguruan tinggi telah memberi penghormatan padanya dengan gelar, dan dia sudah menjadi pemimpin Komite Nasional Demokratik dan Dirjen Pos Amerika Serikat. Saya pernah mewawancarai Jim Farley dan menanyakan padanya rahasia keberhasilannya. Dia menjawab, kerja keras, dan saya berkata, jangan bercanda. Kemudian dia bertanya pada saya apa yang ada dalam pikiran saya yang merupakan alasannya untuk sukses. Saya menjawab, saya mengerti Anda bisa menyebutkan nama depan dari 10.000 orang. Bukan, Anda keliru, ujarnya. Saya mampu menyebut nama depan 50.000 orang. Jangan buat kesalahan mengenai hal ini. Kemampuan itu membantu Farley menempatkan Franklin D. Roosevelt ke Gedung Putih, tatkala dia memimpin kampanye Roosevelt pada tahun 1932. Selama bertahun-tahun Jim Farley bepergian sebagai seorang wiraniaga untuk perusahaan Gibbs, dan selama tahun-tahun itu dia memegang jabatan sebagai pegawai kota di Stony Point. Dia membangun sistem untuk mengingat nama-nama. Pada awalnya, hal itu sangat sederhana. Setiap kali dia mendapat seorang kenalan baru, dia akan mencari tahu nama lengkapnya beserta beberapa fakta tentang keluarganya, bisnis, dan opini politiknya. Dia menanamkan semua fakta ini dalam pikirannya sebagai bagian dari gambaran, dan lain kali dia berjumpa dengan orang itu, bahkan meskipun itu terjadi setahun kemudian, dia bisa menjabat tangannya, menerangkan tentang keluarganya, dan menanyakan tentang tanaman hias di kebun belakang. Tidak heran bila kemudian dia mengembangkan memperoleh banyak pengikut. Selama berbulan-bulan sebelum kampanye Roosevelt untuk kedudukan presiden dimulai, Jim Farley menulis ratusan surat kepada orang-orang di seluruh negara bagian barat dan barat laut. Kemudian dia melompat naik kereta api, dan dalam waktu 19 hari dia menyelesaikan 20 negara bagian dan menempuh 12.000 mil, bepergian dengan mengendarai mobil, kereta api, dan kapal laut. Dia akan mampir ke kota, bertemu dengan orang-orang pada saat santap siang atau santap pagi, minum teh atau santap malam, dan mengadakan pembicaraan, dari hati ke hati dengan mereka. Kemudian dia akan segera berangkat lagi ke bagian lain dari perjalanannya. Begitu dia kembali pulang ke timur, dia akan menulis kepada satu orang di tiap kota yang sudah dikunjunginya, meminta daftar semua tamu dengan siapa dia sudah bicara. Daftar akhirnya berisi beribu-ribu nama, namun setiap orang dalam daftar itu telah dia berikan rasa penghargaan dengan menerima sepucuk surat pribadi dari James Farley. Surat-surat ini dimulai dengan, "Yang terhormat Bill," atau, "Yang terhormat Jane," dan semuanya selalu ditandatangani, Jim. Jim Farley sudah menemukan jauh lebih dini dalam kehidupan, bahwa rata-rata orang menaruh minat kepada namanya sendiri daripada nama orang lain di bumi ini digabung jadi satu. Ingatlah nama itu dan panggillah dengan sikap bersahabat, dan Anda sudah memberikan pujian yang sangat efektif. Namun apabila Anda melupakannya atau salah menyebutnya, Anda sudah membuat diri Anda mendapatkan banyak kerugian. Misalnya, saya pernah mengorganisir satu kursus untuk subjek berbicara di depan publik di Paris dan mengirim surat-surat formulir kepada semua penduduk Amerika di kota itu. Para juru ketik Perancis yang mempunyai sedikit pengetahuan bahasa Inggris mengisi nama-nama itu, dan sudah bisa diduga, mereka membuat banyak kesalahan. Seorang lelaki, manajer Bank Amerika yang besar di Perancis, menulis surat penuh kemarahan kepada saya karena namanya telah ditulis secara keliru.
Kadang-kadang memang sulit untuk mengingat sebuah nama, terutama bila nama itu sulit diucapkan. Bukannya berusaha mempelajarinya, banyak orang malah mengabaikannya atau memanggil orang itu dengan nama panggilan yang mudah. Sid Levi mengunjungi seorang pelanggan yang bernama Nicodemus Papadopoulos. Kebanyakan orang hanya memanggilnya Nick. Levi menceritakan hal ini pada kami. Saya berusaha secara khusus untuk menyebutkan namanya beberapa kali kepada diri saya sendiri sebelum saya mengunjunginya. Tatkala saya menyapanya dengan nama lengkapnya, "Selamat sore, Mer. Nicodemus Papadopoulos," dia tercengang. Untuk waktu kira-kira beberapa menit, tidak ada jawaban sama sekali darinya. Akhirnya, dia menjawab dengan air mata berlinang di pipinya, "Mer. Levi, selama 15 tahun saya berada di negara ini, tak seorang pun pernah berusaha memanggil saya dengan nama saya yang benar. Apa alasan dari kesuksesan Andrew Carnegie? Dia dipanggil Raja Baja, padahal dia sendiri hanya tahu sedikit mengenai pabrik baja. Dia mempunyai ratusan orang yang bekerja padanya, orang-orang yang tahu jauh lebih banyak tentang baja daripada dia. Namun dia tahu bagaimana cara menangani orang, dan itulah yang membuatnya kaya. Pada awal kehidupannya, dia memperlihatkan satu bakat dalam organisasi, seorang jenius dalam hal kepemimpinan. Pada saat dia berusia 10 tahun, dia juga menemukan rasa penting yang mencengangkan yang diberikan orang terhadap nama mereka sendiri. Dan dia menggunakan penemuan itu untuk memenangkan kerjasama. Untuk lebih menjelaskan hal ini, tatkala dia masih merupakan seorang anak lelaki kecil yang tinggal di Skotlandia, dia menangkap seekor kelinci, ibu kelinci. Segera saja dia mendapat satu sarang penuh kelinci-kelinci kecil dan tidak mempunyai makanan untuk mereka. Dia menyampaikan pada anak-anak di tempat pemukimannya, apabila mereka mau pergi keluar dan mengambil daun semanggi dan rumput-rumputan yang cukup untuk diberi makan kelinci-kelinci itu dengan nama mereka sebagai penghormatan. Rencana itu berjalan bagaikan sulap, dan Carnegie tidak pernah melupakan hal itu. Bertahun-tahun kemudian, dia menghasilkan jutaan dolar dalam bisnis, dengan menggunakan psikologi yang sama. Misalnya, ketika dia ingin menjual rel baja kepada Pennsylvania Railroad J. Edgar Thomson adalah presiden Pennsylvania Railroad saat itu. Maka Andrew Carnegie membangun pabrik baja raksasa di Pittsburgh dan menyebutnya Edgar Thomson Steel Works. Inilah teka-teki itu. Coba lihat apakah Anda bisa menebaknya. Tatkala Pennsylvania Railroad memerlukan rel baja, dari mana menurut Anda J. Edgar Thomson membelinya? Dari Sears, Roebuck. Bukan, Anda salah. Coba tebak lagi. Tatkala Carnegie dan George Pullman saling bersaing untuk memperoleh supremasi dalam bisnis gerbong tidur kereta ini, sang Raja Baja sekali lagi ingat pada pelajaran tentang kelinci itu. Perusahaan transportasi pusat, di zaman Andrew Carnegie mengendalikannya, bersaing dengan perusahaan milik Pullman. Keduanya berusaha keras untuk memperoleh bisnis gerbong tidur dari Union Pacific Railroad, saling hantam, membanting harga, dan menghancurkan semua kemungkinan keuntungan pihak lawan keduanya. Carnegie maupun Pullman datang ke New York, untuk menjumpai Dewan Direktur Union Pacific. Dalam pertemuan suatu malam di Hotel St. Nicholas, Carnegie berkata, "Selamat malam, Tuan Pullman, bukankah kita sedang melakukan beberapa hal bodoh?" "Apa maksud Anda?" Pullman mendesak. Kemudian Carnegie mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya, penggabungan dua kepentingan. Dia memaparkan dengan cara yang menarik keuntungan bersama dengan bekerja sama, bukan dengan saling menentang. Pullman mendengarkan dengan penuh perhatian, namun dia belum sepenuhnya yakin. Akhirnya dia bertanya, akan diberi nama apa perusahaan baru itu? Dan Carnegie menjawab dengan cepat, apalagi? Tentu saja, Pullman Palace Car Company. Wajah Pullman menjadi cerah. "Mari masuk ke ruangan saya," ajaknya. "Mari kita membahasnya." Pembicaraan itu telah mencatat sejarah industri. Kebijaksanaan dalam mengingat dan menghormati nama kawan-kawan dan rekan-rekan bisnisnya adalah salah satu rahasia kepemimpinan Andrew Carnegie. Dia bangga akan fakta bahwa dia mampu memanggil banyak dari pekerja pabriknya dengan nama pertama mereka, dan dia menyombongkan bahwa selama dia sendiri memegang tanggung jawab, tak satu pun pemogokan pernah mengganggu pabrik bajanya yang bersinar-sinar. Benton Love, pemimpin Texas Commerce Bank Sares, berkata bahwa semakin besar sebuah perusahaan, semakin dingin dia jadinya. Satu cara untuk menghangatkannya, ujarnya, adalah dengan mengingat nama-nama orang. Eksekutif yang mengatakan pada saya bahwa dia tidak bisa mengingat nama-nama adalah sama halnya dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa mengingat bagian penting bisnisnya, dan sedang beroperasi seperti pasir apung.
Karen Kirsch dari Rancho Palos Verdes, California, seorang pramugari TWA, mempraktekkan untuk mengingat sebanyak mungkin nama penumpang dalam kabinnya, dan menggunakan nama itu tatkala dia melayani mereka. Hal ini menghasilkan banyak pujian untuk pelayanannya, pujian yang diekspresikan baik langsung kepadanya maupun terhadap penerbangan itu. Seorang penumpang menulis, "Saya belum pernah menggunakan penerbangan TWA dalam beberapa waktu ini, namun mulai sekarang saya hanya akan menggunakan penerbangan TWA. Anda membuat saya merasa penerbangan Anda seperti penerbangan pribadi saya, dan hal itu penting bagi saya. Orang-orang bangga akan nama mereka sehingga mereka terus-menerus mengusahakannya dengan cara apapun." Bahkan PT Barnum yang kawakan dan suka berbicara keras, pemain sandiwara terbesar pada zamannya, merasa kecewa karena dia tidak mempunyai putra yang akan menyandang namanya, kemudian dia menawarkan kepada cucu lelakinya, Ch. Seeley, $25.000 kalau dia bersedia menyebut dirinya, Barnum Seeley. Selama berabad-abad, para bangsawan dan tokoh terkemuka mendukung para artis, musisi dan penulis, agar hasil kerja mereka yang kreatif didedikasikan kepada mereka. Perpustakaan dan museum berhutang koleksi mereka yang terkaya kepada orang yang tidak tahan berpikir bahwa nama-nama mereka mungkin hilang dari ingatan bangsa. Perpustakaan Umum New York memiliki koleksi Astor dan Lenox. Museum Metropolitan mengabadikan nama-nama Benjamin Altman dan J.P. Morgan. Dan hampir setiap gereja dipercantik dengan jendela-jendela kaca berwarna memperingati nama-nama penyumbangnya. Banyak gedung kampus di sebagian universitas memakai nama para penyumbangnya sebagai penghormatan untuk mereka. Kebanyakan orang tidak mau mengingat nama karena alasan sederhana, yaitu mereka tidak meluangkan waktu dan energi yang perlu untuk berkonsentrasi dan mengulangnya, kemudian mengingat nama-nama itu lekat-lekat dalam pikiran mereka. Mereka membuat dalih untuk diri mereka sendiri, mereka terlalu sibuk. Namun saya rasa mereka tidak lebih sibuk dari Franklin D. Roosevelt, padahal dia masih bisa meluangkan waktu untuk mengingatnya, bahkan nama para mekanik dengan siapa dia berhubungan. Untuk menjelaskan hal ini, organisasi Chrysler mengembangkan sebuah mobil khusus untuk Roosevelt, yang tidak bisa menggunakan mobil standar karena kakinya lumpuh. W.F. Chamberlain dan seorang mekanik mengirim mobil itu ke Gedung Putih. Saya mendapat surat yang kini berada di depan saya ini dari Chamberlain, yang menceritakan pengalaman-pengalamannya. Saya mengajarkan Presiden Roosevelt bagaimana menangani mobil yang banyak memakai peralatan praktis yang tidak biasa, namun Presiden pun mengajarkan saya banyak seni hebat memahami manusia. Tatkala saya datang ke Gedung Putih, Chamberlain menulis, Presiden kelihatan luar biasa senang dan gembira. Dia memanggil nama saya, membuat perasaan saya nyaman, dan terutama memberi kesan pada saya dengan fakta kalau dia sangat berminat kepada hal-hal yang harus saya tunjukkan dan ucapkan kepadanya. Mobil itu dirancang sedemikian rupa supaya sepenuhnya bisa dioperasikan dengan tangan. Sekelompok orang mengelilingi mobil itu untuk melihat, dan dia mengatakan, kita ini luar biasa. Apa yang harus kita lakukan hanyalah menekan tombol, dan dia akan melaju, kita bisa mengendarainya tanpa usaha. Saya kira ini luar biasa, saya tidak tahu apa yang membuatnya meluncur. Saya akan suka sekali kalau saya sempat membongkarnya dan menengok bagaimana cara kerjanya. Tatkala kawan-kawan Roosevelt mengagumi mesin itu, dia berkata di depan mereka, Pak Chamberlain, saya sudah tentu menghargai seluruh waktu dan usaha yang telah Anda habiskan untuk pengembangan mobil ini. Ini pekerjaan yang sangat bagus. Presiden mengagumi radiatornya, kaca spion khusus, dan jam, lampu sorot yang khusus, jenis kain pembalut joknya, posisi tempat duduk pengendaranya, koper khusus dengan monogramnya pada masing-masing koper. Dengan kata lain, dia mengamati semua rincian di mana dia tahu saya telah memberi pemikiran khusus. Dia berusaha menyinggung berbagai potong peralatan yang akan menarik perhatian Nyonya Roosevelt, Nona Perkins, Menteri Tenaga Kerja, dan sekretarisnya. Dia bahkan membawa porter tua Gedung Putih untuk terlibat dengan mengatakan, George, Anda perlu merawat koper-kopernya secara khusus. Tatkala pelajaran mengendarai sudah selesai, sang presiden memandang saya dan berkata, Nah, Tuan Chamberlain, saya sudah membuat Dewan Cadangan Federal menunggu 30 menit. Saya rasa sekarang saya harus kembali bekerja. Saya kemudian membawa seorang mekanik ke Gedung Putih. Dia perkenalkan kepada Roosevelt begitu dia sampai. Mekanik itu tidak berbicara kepada presiden, dan Roosevelt hanya mendengar namanya sekali. Mekanik itu seorang pemalu, dia terus berdiri di belakang. Tapi sebelum meninggalkan kami,
Presiden mencari mekanik itu, menjabat tangannya, menyebut namanya, dan mengucapkan terima kasih atas kedatangannya ke Washington. Sama sekali tidak terkesan sambil lalu dalam ucapan terima kasihnya. Dia memang bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Saya bisa merasakan itu. Beberapa hari setelah kembali ke New York, saya mendapat sebuah foto yang ditandatangani sendiri oleh Presiden Roosevelt dan sebuah catatan kecil ucapan terima kasih, yang menjelaskan penghargaannya atas bantuan saya. Bukan main, bagaimana dia mempunyai waktu melakukan hal ini merupakan misteri bagi saya. Franklin D. Roosevelt tahu bahwa satu cara paling sederhana, paling nyata dan paling penting dalam memperoleh kehendak yang baik adalah dengan mengingat nama-nama orang, dan membuat mereka merasa penting, namun berapa banyak dari kita yang melakukan hal ini? Separuh waktu dari saat kita diperkenalkan pada seseorang, yang kita lakukan adalah mengobrol beberapa menit, kemudian sudah tidak bisa ingat namanya lagi begitu mengucapkan selamat tinggal. Satu dari pelajaran-pelajaran awal yang diambil oleh seorang politikus adalah ini, mengingat nama seorang pemilih merupakan kecakapan negarawan. Melupakannya adalah ceroboh. Dan kemampuan mengingat nama-nama orang, hampir sama pentingnya untuk kontak-kontak bisnis dan sosial, seperti halnya dalam politik. Napoleon III, Kaisar Perancis dan keponakan dari Napoleon yang Agung, menyombongkan bahwa di samping kesibukan tugas-tugas kerajaan, dia mampu mengingat nama setiap orang yang dijumpainya. Tekniknya sederhana. Kalau dia tidak mendengar nama itu dengan jelas, dia akan berkata, "Maaf sekali. Saya tidak mendengar nama Anda dengan jelas." Kemudian, bila itu sebuah nama yang tidak biasa, dia akan berkata, bagaimana mengejanya. Selama percakapan berlangsung, dia bersedia bersusah-susah mengulang nama itu beberapa kali, dan berusaha mengaitkan di kepalanya dengan ciri khas, ekspresi dan penampilan umum orang itu. Kalau orang itu adalah seorang penting, Napoleon bahkan akan lebih keras berusaha. Begitu Yang Mulia berada seorang diri, dia menulis nama itu di selembar kertas, memandangnya, dan berkonsentrasi. Dia menanamkannya dalam pikiran, kemudian merobek kertas itu. Dengan cara ini, dia memperoleh kesan mata dan kesan pendengaran dari nama itu. Semua ini membutuhkan waktu, tetapi, perangai baik, ujar Emerson, terdiri atas pengorbanan-pengorbanan kecil. Pentingnya mengingat dan menggunakan nama-nama, bukan sekedar hak istimewa raja-raja dan para eksekutif perusahaan. Cara itu dapat memberi manfaat bagi kita semua. Ken Nottingham, seorang pegawai General Motors di Indiana, biasanya makan siang di kafetaria perusahaan itu. Dia memperhatikan wanita yang bekerja di belakang konter itu berwajah masam. Wanita itu telah membuat sandwich selama sekitar 2 jam, dan baginya saya pasti sekedar sandwich lainnya. Saya sampaikan kepadanya apa yang saya pesan. Lalu dia menimbang hamnya pada timbangan kecil, dan memberi saya selembar daun selada, sedikit kentang goreng kemudian menyerahkannya kepada saya. Esok harinya saya menjalani kegiatan yang sama lagi. Wanita yang sama, wajah masam yang sama. Tapi kemudian saya tersenyum dan mengucapkan, "Halo, Anais," menyampaikan apa yang saya inginkan. Wah, dia melupakan timbangan itu, menumpukan dagingnya, memberi saya 3 lembar daun selada, setumpuk tinggi kentang goreng sampai kentang itu jatuh dari piring. Nah, kita harus sadar akan keajaiban yang ada dalam sebuah nama, dan sadar bahwa benda yang satu ini sepenuhnya merupakan milik orang itu, dengan siapa kita berhubungan, bukan seorang pun yang lain. Nama membuat para individu terpisah, nama membuatnya unik di antara yang lainnya. Informasi yang sedang kita buat, mempunyai kepentingan khusus tatkala kita mendekati situasinya dengan nama individu bersangkutan tersebut. Mulai dari pelayanan sampai eksekutif senior, nama akan bekerja secara ajaib pada saat kita berurusan dengan orang lain. Prinsipnya, ingat bahwa nama seseorang bagi orang bersangkutan merupakan suara yang paling manis dan terpenting dalam bahasa apapun.